إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وبعض. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada hari ini kita bisa bersama kembali. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Khawatir iman yang dirahmati oleh Allah, kita meneruskan materi pertemuan yang lalu, yaitu alasan mensucikan jiwa. Kenapa kita mesti mensucikan jiwa? Karena dengan bersihnya jiwa kita akan menjadi kunci kesuksesan kita di akhirat. Ya, kunci kesuksesan manusia di akhirat salah satunya adalah dengan bersihnya jiwa manusia. Tentu bersih dari sifat-sifat nifaq, yaitu perbuatan-perbuatan nifaq, kemudian perbuatan-perbuatan syirik, juga tentu perbuatan-perbuatan yang mengotori manusia di dunia ini, ya, seperti sombong, kemudian angkuh dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman pada surah 26, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, pada surah ke-26 ayat ke-87, 88 dan 89. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. Ya Allah, jangan kau hinakan kami di hari mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Di hari di mana harta, anak tidak bermanfaat, tidak bisa memberikan pertolongan. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah, kunci kesuksesan kita di akhirat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa harta, anak yang kita miliki di dunia ini tidak bermanfaat untuk kita di akhirat sana. Tidak ada manfaat. Yauma la yanfa'u malu wala banun, di mana harta dan anak tidak memberikan manfaat, padahal di dunia dibangga-banggakan. I'lamu innamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون خطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان
wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Quran surat 57 ayat 20. Ketahuilah, kehidupan dunia itu la'ibun, hanya permainan. Maka dia tidak bisa memberikan manfaat buat kita nanti di akhir. Dunia ini hanyalah permainan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, setiap permainan itu menyenangkan, mengasihkan. Tetapi tidak ada permainan abadi. Hidup ini mengasihkan, hidup ini menyenangkan, tapi tak ada kehidupan abadi. Kita dibatasi oleh kematian kita. Apakah kemudian kita ingin menjadikan dunia ini segala-galanya? Padahal Allah tadi mengatakan yauma la yanfa'u malu wala banun. Di hari di mana harta dan anak tidak memberikan manfaat. Hidup hanya permainan. La'ibun wa lahwun wa zinatun, senda gurau, perhiasan. Aneh jika kita menganggap hidup ini segala-galanya. Menganggap hidup ini kemudian seolah-olah menjadi segala-galanya buat kita. Padahal hidup ini sementara dan kita akan dibatasi oleh kematian kita. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan, dan kalian tadinya tidak ada. Fa ahyaakum, kemudian Allah hidupkan kita di dunia ini. Dan hidup ini tidak lama. Bahkan menurut perhitungan akhirat, dengan sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia, maka kita bisa memastikan kalau hidup kita cuma sekitar 65 tahun, berarti hidup kita tidak lebih dari 1,5 jam. Hidup ini singkat sekali. Lalu kemudian kita menjadikan hidup segala-galanya adalah unik. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan, kalian tadinya tidak ada. Fa ahyaakum, kemudian dihidupkan oleh Allah di dunia ini dan tidak selama-lamanya. Tsumma yumitukum, kemudian dimatikan. Selesai? Tentu tidak, banyak pertanggungjawaban. Tsumma yuhyikum, kemudian dihidupkan kembali. Maka kenapa doa Nabi Ibrahim tadi ketika dihidupkan kembali beliau berdoa, wala tukhzini yauma yub'atsun, ya Allah jangan kau hinakan aku di hari mereka dibangkitkan. Itu doa Nabi Ibrahim. Beliau tidak minta dihinakan di hari ketika mereka dibangkitkan. Nanti akan dipertanggungjawabkan semua amal kita ini. Tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un, baru kemudian kembali. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, kembali ke awal. Bagaimana mungkin kita menjadikan hidup segala-galanya? Kita akan mati. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 34, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Pada setiap umat itu ada batas waktunya. Ada batas waktu. Kita tidak hidup selama-lamanya di dunia ini. Kita punya batas waktu. Setiap manusia, ya, setiap umat itu ada batas waktunya. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ata wa la yastaqdimun. Dan ketika batas waktu itu sudah datang, manusia tidak bisa memajukan dan memundurkan walau cuma 1 detik saja. Tidak bisa, ya akhwat. Ya, kita tidak bisa memundurkan. Kita tidak bisa menunda kematian saat dia datang. Nah, kalau sudah seperti ini, mestinya kita selalu mempersiapkan akan kematian itu. Jangan habiskan waktu kita hanya untuk dunia. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran pada surah yang lain, 63 ayat ke 11.
wa la yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan pernah menunda kematian seseorang. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah menunda kematian seseorang apabila waktunya telah tiba. Sedetik pun tidak bisa. Nah, untuk itu tidak ada jalan lain bagi kita kecuali mempersiapkan kematian itu. Dan jangan pernah menunda. Pada Quran surat 31 ayat 34 Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Maka jangan tunda berbuat baik. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak seorang pun yang tahu dengan pasti di bumi mana dia akan meninggal. Kapan kita tidak pernah tahu. Di mana kita juga tidak pernah tahu. Dan setiap mati itu pasti mendadak. Untuk itu persiapkan menuju ke kematian itu. Salah satunya adalah bersihkan hati ini. Bersihkan hati ini. Karena kita tidak pernah tahu ya, saat kita mati dalam keadaan baik atau tidak. Ayo senantiasa kita bersihkan. Sahabat Ibnu Umar mengatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi. Kata Ibnu Umar, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Satu ketika Rasulullah, kata Ibnu Umar, memegang pundakku. Memegang pundakku. Faqala, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang asing. Seperti orang asing. Apa maknanya? Singkat sekali, kita tidak akan menetap di dunia ini. Kita akan kembali. Kita seperti orang asing saja hidup. Kita akan kembali. Tidak selama-lamanya di dunia ini. Awabirun sabil, atau seperti orang yang sedang menyeberang jalan. Tujuan kita bukan di sini, tapi di ujung sana. Dunia bukan tujuan kita, tapi tempat kita singgah. Tujuan kita di akhirat. Maka untuk itu dikatakan wa kana Ibnu Umar yaqul, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Dan kata Ibnu Umar, jika engkau ada di sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari untuk berbuat baik. Kalau engkau ada di pagi hari, jangan tunggu sampai sore hari untuk berbuat baik. Jangan pernah tunda untuk berbuat baik. Sedetik pun, ya, maka lakukanlah kebaikan terus menerus. Hatta ana, itu cuma perhiasan dunia. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika at-thawaba wa khairun amala. Quran surat Al-Kahfi ayat 46. Harta dan anak itu hanyalah perhiasan dunia. Dan amal saleh yang terus menerus, istiqamah, al-istimrariyah. Amal saleh yang terus menerus itu adalah sebaik-baik harapan kita dan sebaik-baik pahala di sisi Allah. Kalau begitu jangan habiskan waktu
hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda-tanda baiknya seorang mukmin itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, hal-hal yang tidak ada gunanya. Nah, untuk itu jadikanlah dalam hidup ini semuanya bermanfaat, berguna, ibadah kepada Allah dan berguna sesama manusia karena Allah. Jadikan seluruh aktivitas kita ini ibadah kepada Allah dan jadikan seluruh kehidupan sosial kita bermakna dan bermanfaat buat orang lain karena Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat buat orang lain. Rugi nanti kalau kita dihabiskan waktu kita hanya untuk kesenangan dan kebahagiaan dunia, sementara kita lupa akan kebahagiaan akhirat. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Quran surat 21 ayat 1. Sungguh telah makin dekat bagi manusia hari mempertanggungjawabkan amalan-amalan mereka. Makin dekat. Wahum dan mereka fi ghaflatin mu'ridun, tetap dalam keadaan lalai karena dunia dan berpaling dari akhir. Padahal mempertanggungjawabkan amal makin dekat, tetapi manusia tetap dalam keadaan lalai karena asiknya dunia ini. Karena apa? Dunia. Lihat, pergi ke sana sini, main, lupa. Ya, jelas Ibu? Jelas atau tidak? Jelas. Ingat, kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Amalan-amalan itu nanti disempurnakan di hari kiamat. Barang siapa dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah orang-orang yang menang, orang beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah sesuatu yang menipu. Jadi kalau begitu jangan gadaikan kehidupan dunia kita untuk jangan gadaikan. Ayo kerjakan urusan-urusan akhirat di dunia ini sebaik-baiknya untuk kebahagiaan kita kelak di akhirat. Nah, kata liman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali. Jadi kalau begitu ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan saya pernah sampaikan juga di ta'lim ini kalau tidak salah 3 bulan yang lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala khattan nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an wa khatta khattan fil wasati kharijan min wa khatta khutatan sigharan ila hadha alladhi fil wasat min janibihi alladhi fil wasat faqala hadha al-insan wa hadha ajaluhu mahatan bi aw qad ahata bi wa hadha alladhi huwa kharijun min wa hadha alladhi huwa kharijun amalu wa hadhihi al-khutat as-sighar al-i'rad fa in akhta hadha nahasha hadha wa in akhta hadha nahasha hadha muttafaq alaih. Jadi Rasul mengatakan begini, coba perhatikan semua ke depan. Kata Ibnu Mas'ud, ya, Nabi pernah menggaris, ya, memberikan penjelasan tentang hidup dan kematian. Membuat garis murabba. Murabba itu seperti ini. Ya, persegi 4. Nabi membuat garis bentuknya persegi 4. Ya. Murabba. Kemudian wa khattan fil wasati kharijan min.
Lalu Nabi membuat garis lagi di tengah persegi empat ini, ditarik panjang sekali sampai lewat dari persegi empat. Kharijan min, keluar dari persegi empatnya. Lalu kemudian wa khatta khutatan sigharan ila hadzal ladzi fil wasat min janibihi alladzi fil wasat. Lalu Nabi membuat garis lagi kecil-kecil. 1, 2, 3, 4. Coba perhatikan. Garisnya persegi 4 begini, tapi sebenarnya persegi 4 panjang. Persegi 4 panjang. Lalu kemudian di tengah ditarik garis panjang lagi, lewat dari persegi 4. Lalu setelah itu dibuat garis kecil-kecil. Lalu Nabi mengatakan, kata Nabi, ini manusia. Jadi manusia itu seperti berada di dalam persegi 4 ini. Dan persegi 4 ini adalah ajaluhu mahayatan bih atau qad ahata bih. Persegi 4-nya ini adalah kematian. Manusianya berada dalam persegi 4. Saya tanya, kalau begitu bisa lari dari kematian? Tidak bisa. Begitu luar biasanya metode yang disampaikan Rasulullah. Jadi manusia seperti berada dalam persegi 4 dan persegi 4-nya ini adalah kematian. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Sesuatu yang pasti terjadi bagi manusia hanya satu, yang pasti itu adalah kematian. Dan sesuatu yang paling dekat dengan manusia adalah kematian. Begitu dekatnya kematian dengan manusia, hampir tidak ada jaraknya. Lalu kemudian garis yang panjang lewat dari persegi 4 ini apa? Al-amal. Tahu amal? Apa artinya amal? Ibu, apa artinya amal? Beda dengan amal pakai ain. Amal, angan-angan. Kenapa dia panjang sampai lewat dari persegi 4? Angan-angan manusia itu panjang sekali. Saking panjang angan-angannya, kematiannya sudah sampai, angan-angannya belum sampai. Maka jangan panjang angan-angan. Manusia itu pasti tua, kata Rasulullah. Pasti tua. Tetapi walaupun sudah tua, ada dua sifat yang terus melekat, yang tidak hilang. Satu rakus, dua panjang angan-angan. Satu rakus, yang kedua panjang angan-angan. Lalu kemudian garis-garis kecil itu apa? Al-i'rab. Yang tadi 4. Ya. Persegi 4-nya apa? Kematian. Manusianya di dalam persegi 4. Garis panjangnya yang lewat dari persegi 4, angan-angan. Nah, garis-garis kecilnya ini ya ada 4. Apa garis-garis kecilnya? Al-i'rad, rintangan hidup. Kenapa? 1, 2, 3, 4. Fa in akhtawa hadza nahshaw hadza. Wa in akhtawa hadza nahshaw hadza. Kalau engkau lepas dari satu rintangan ini, pasti engkau ketemu rintangan ini. Lepas dari ini, pasti ketemu ini, dan seterusnya. Karena hidup itu rintangannya tidak akan pernah berhenti. Namanya ujian. Ujian hidup. Jadi hidup ini ujian. Kalau tidak mau diuji, jangan hidup. Mati aja. Hidup ini ujian. Hidup ini uji. Jadi seperti itu ya digambarkan. Begitulah gambaran bahwa manusia itu diitari oleh kematian. Kalau sudah begini, saya mau tanya, masih mau menjadikan hidup segala-galanya? Ibu, masih mau menjadikan hidup segala-galanya? Ya Allah, ingat. Bahkan kita tidak pernah tahu apa kita saat ngaji ini kemudian meninggal. Mau kita demikian. Saat kita beramal saleh, kita tidak tahu ketika kita pulang dari pengajian kita meninggal atau tidak. Siapa yang bisa menjamin kita masih hidup terus dan terus? Yang menjadi jaminan kita cuma satu, adalah kematian itu. Nanti dia akan datang. Nah, untuk itu jangan jadikan kehidupan ini segala-galanya. Jelas atau tidak? Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Di hari di mana harta dan anak-anak tidak ada manfaat. Illa man atallah
biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Ya, kalau begitu sudah paham, jangan jadikan hidup segala-galanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, ya, hadis ini dari Amr ibn Auf, dikatakan, wallah fa wallahi mal faqru akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum, ya, fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Muttafaq alaih. Demi Allah, kata Rasul, bukan kefakiran yang kutakutkan dari kalian, bukan. Akan tetapi yang kutakutkan dari kalian adalah ketika dunia ini dibentangkan kepada kalian sebagaimana dunia telah dibentangkan pada orang-orang terdahulu. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu orang-orang berlomba-lomba untuk meraih dunia itu sebagaimana orang dahulu berlomba-lomba untuk meraihnya. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Lalu dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana orang dahulu dihancurkan oleh dunia. Dunia dijadikan segala-galanya. Makanya lihat orang, karena dunia apapun dilakukan. Ya, dunia ini memang terasa indah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Dibuat indah pada pandangan manusia setiap apa yang dia inginkan. Apa itu jenisnya? Wanita, anak-anak, harta yang berlimpah, emas, perak, kuda tunggangan, sawah, ladang, ternak dan sebagainya. Nah, ini keinginan manusia tentang dunia. Dunia indah. Makanya orang kadang-kadang sudah tidak peduli lagi apakah ini halal atau haram, apakah ini syubhat, apakah ini boleh atau tidak. Nah, yang penting dia dapat. Yang penting dia dapat dunia itu. Dia tidak peduli haram atau halal. Bahkan orang sekarang coba demi dunia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, menjual dirinya demi dunia. Orang-orang sekarang perhatikan ya akhwah, korupsi, mencuri hanya karena dunia. Bahkan tidak peduli lagi apakah saudaranya menjadi sulit atau tidak, apakah saudaranya menjadi sedih atau tidak, apakah saudaranya menjadi susah atau tidak karena perbuatan kita. Nah, itulah dunia. Ya, jelas atau tidak nih? Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih dari Abi Sa'id Al-Khudri, ya, radhiyallahu anhu, qala jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar. Satu ketika Rasulullah SAW duduk di atas mimbar. Mimbarnya bukan kayak gitu ya. Nah, kayak gitu betul. Jadi bukan mimbar kayak gini, duduk nangkring, bukan. Mimbarnya itu bentuknya trap. Nah, itu trap. Mimbar yang benar itu bentuknya trap. Kalau ibu pernah ke Madinah, pernah ke Raudhah, nah itu ada mimbar bentuknya trap. Jalasa Rasulullah SAW al mimbar. Jadi Rasulullah duduk di atas mimbar. Wa jalasna haulah, dan kami duduk mengitari Rasulullah. Jadi dikelilingi. Mimbar dikelilingi. Ya. Wa jalasna haulah. Faqal, lalu Rasulullah berkata, "Inna mimma akhafu 'alaikum min ba'di ma yuftau 'alaikum min zahratid dunya wa zinatiha." Muttafaq alaih. Apa kata Rasulullah? Sungguh yang aku takutkan nanti pada kalian sepeninggal aku adalah ketika dunia dan perhiasannya dibuka untuk kita. Jadi Rasulullah duduk di mimbar,
Lalu kemudian para sahabat, kata Abi Sa'id Al-Khudri, kami duduk mengitari Rasulullah dan Rasulullah berkata, sungguh yang kutakutkan dari kalian sepeninggal aku nanti, kata Rasulullah, ketika dunia dan perhiasannya ini dibuka untuk kalian. Sebagaimana tadi di hadis di awal, berlomba-lomba untuk meraihnya dan tidak peduli apakah boleh atau tidak, dan tidak peduli apakah ini halal atau tidak. Itulah dunia. Jelas ya kak? Jelas ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Abi Sa'id Al-Khudri juga, qala inna ad-dunya khulwatun ya khadiratun. Dunia itu manis. Khulwah. Khadirah, warnanya hijau. Ya, dunia itu apa? Manis. Ya, ada gula gitu. Semut-semut datang enggak? Datang enggak semut-semut? Ah, begitu tuh dunia. Orang datang semua, ngeroyok. Ya, betul enggak? Enggak usah dunia begitulah. Orang kalau punya banyak duit, yang datang banyak. Ya, betul enggak? Banyak yang datang. Kalau orang susah, banyak yang datang. Ibu-ibu, datang nggak ke orang susah? Kalau ke orang kaya, wah datang. Anehnya ke orang kaya datang bawa parcel. Giliran ke orang susah datang nggak bawa apa-apa. Ini kan terbalik. Namanya ghairu wadu syai'in fi mahalli. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Coba saya tanya ini ketua, ibu-ibu nih. Bu, kalau kondangan ke orang kaya gede nggak? Gede nggak? Gede. Giliran kondangan ke orang susah? Nggak apa-apa, kalau susah ini dikit aja gitu. Terbalik tuh. Mestinya ke orang susah yang banyak. Iya toh? Ayo jawab. Nah, ayo merasa semua. Nah, ya mulai sekarang polanya diganti. Ya, polanya diganti. Mestinya orang yang susah kasih banyak. Orang yang kaya ya sedang-sedang saja lah, nggak usah banyak-banyak. Oh dia sudah banyak duitnya ya. Iya, jadi kita ini terbalik. Ya, inna dunya khulwah. Dunia itu manis. Nah, manis banyak yang datang untuk raih dunia. Semua orang pengen dunia. Ada di sini yang nggak pengen dunia? Ada yang nggak pengen dunia? Semua datang untuk dunia itu. Khadirah, dan dunia itu hijau. Tuh, di gurun pasir ada pohon warna hijau. Semua orang datang atau tidak? Datang. Hijau. Anak-anak sekarang suka bilang gimana? Kalau ngelihat duit matanya matanya apa ibu? Hijau. Nggak ada yang bilang ngelihat duit matanya coklat gitu, nggak ada. Hijau. Ini afwan ya. Jadi dunia itu hijau. Jadi ya tidak terlepas dari tempat turunnya hadis ini, di mana di situ gurun, lalu kemudian ada warna hijau, semua orang akan pasti datang. Ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan. Wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha. Maka Allah kemudian ya memasrahkan, mengembankan kepada kita dunia ini, diembankan kepada kita. Kita yang bertanggung jawab terhadap fayanduru kaifa ta'malun. Lalu perhatikanlah bagaimana perbuatan mereka itu. Nah, di sini tolong perhatikan nih. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati ya kalian terhadap dunia. Hati-hati. Makan yang haram, subhanallah, akhirat ruginya luar biasa. Fattaqud dunya, hati-hati kalian terhadap dunia. Hati-hati, ini haram, jangankan haram, ini syubhat atau tidak. Oleh karena waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kalau Anda menjerumuskan pada yang syubhat, maka Anda telah menjerumuskan dirinya pada yang haram. Hadis dari Abdullah Nu'man bin Bashir. Hati-hati terhadap dunia. Wattaqun nisa, dan hati-hati terhadap wanita. Berarti wanita itu serem. Hati-hati terhadap wanita. Wanita itu seram. Ya, wanita. Di sini kan bukan wanita, sini ibu-ibu. Ya, tayyib ya. Jadi hati-hati sama wanita, hati-hati. Ya. Kasih tahu suami-suami ya bu ya. Makanya tundukkan pandangan. Jangan berbuat maksiat. Nanti kalau sudah berbuat maksiat, rizki pun jadi sulit. Ya,
Kemaksiatan dan dosa itu menurut Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa itu akan menjadikan orang sulit mendapatkan datangnya sebuah rizki ya. Innar rajula la yahramur rizqa bidzambi yusibuh. Ya. Jadi maksiat itu ternyata sulit mendatangkan kesulitan rizki. Kalau mau dapat rizki gampang ya ikhwah. Bagaimana? Takwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Gimana? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Surat 65 ayat 2. Siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar pada setiap kesulitan hidupnya. Tidak cukup. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari tempat yang dia tidak pernah menyangkanya. Ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa orang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Bertakwa, rizki datang. Ya. Man lazima al-istighfar ja'ala Allah 'ala kulli dhikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang melazimkan, membiasakan biasa membaca istighfar, beristighfar kepada Allah, ja'alallahu 'ala kulli dhikin makhrajan, maka Allah akan memberikan jalan keluar pada setiap kesulitan hidupnya. Ya, banyak apa? Istighfar, nanti diberikan jalan keluar tuh pada setiap kesulitan hidup kita. Ya. Jadi kalau lagi susah, sulit hidup ini banyak ujiannya, banyak istighfar. Allah akan berikan jalan keluar pada setiap kesulitan hidup kita. Banyak apa? Istighfar. Jangan ngeluh doang. Jangan ngeluh doang. Perbanyak baca istighfar. Ini ngeluh, cerita ke sana sini dengan teman-temannya. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan dengan suka mengeluh. Ngeluh tuh, cerita sana, cerita sini. Jangan. Banyak istighfar, bangun malam minta sama Allah. Ya Allah, hidupku seperti ini. Ya. Engkau yang akan memberikan jalan keluarnya. Tolong ya Allah, berikan jalan keluar. Ini cerita aja. Jangan ya. Apa kata Allah? Orang yang banyak istighfar bukan hanya diberikan jalan keluar pada setiap kesulitan hidupnya. Nih, wa min kulli hammin farajan. Kegelisahan, kegundahan diganti oleh Allah dengan kebahagiaan dan ketenangan. Mau tenang enggak? Mau bahagia enggak? Perbanyak baca istighfar. Perbanyak. Sekarang berapa kali baca istighfar sehari semalam? Ibu, Rasulullah SAW mengatakan, Wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah. Demi Allah, aku ini beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari semalam lebih dari 70 kali. Dalam hadis yang lain 100 kali. Nah, kalau kita setidak-tidaknya idzan sarafa min salatih, kalau engkau lepas dari salat, fastaghfirullah thalathan, hendaklah beristighfar kepada Allah tiga kali. Makanya kalau habis salat jangan sibuk salaman. Ya. Baca istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tidak cukup itu, kata Allah, orang yang beristighfar apa? Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari tempat yang dia tidak pernah menyangkanya. Banyak baca istighfar. Bali wattaqud dunya fattaqud dunya, hati-hati terhadap apa? Dunia. Wattaqun nisa, hati-hati terhadap wanita. Hati-hati sama wanita. Hati-hati. Bahkan ketika seorang sahabat ditanya tentang bagaimana sih sebenarnya dunia itu, perhatikan nih perbandingannya ya, agar kita tidak menjadikan dunia segala-galanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anil Mustarid ibn Shaddad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyandur bima yarji', rawahu Muslim. Ini gini nih, perhatiin. Seorang sahabat ditanya tentang dunia. Gimana sih dunia itu dibandingkan akhirat? Jadi dunia itu kalau dibandingkan akhirat kayak gini.
sama dengan tangan ibu nih, ini jari nih, dicelupkan ke laut. Celupkan tuh ke laut. Pernah nggak datang ke laut nyelupkan jemari? Pernah nggak? Nggak pernah ya Bu Rina ya? Ngapain kalau di laut Bu Rina? Mancing enggak ya? Kalau di Indonesia banyak maksiatnya. Ya, celupkan jari ibu nanti nih, jari ini ke laut, celupkan. Setelah dicelupkan ya Pak, dijilat asin apa enggak? Bukan itu. Celupkan jemari ke laut, setelah itu kau angkat. Lalu kemudian perhatikan air yang menempel di jemari kita itu. Banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Nah, itulah kehidupan dunia. Sedangkan lautnya itu adalah kehidupan akhirat. Ayo, mau ditukar atau tidak? Mau ditukar atau tidak? Jadi celupkan, nanti pergi semua ke laut gitu ya. Pergi ke laut, lalu kemudian celupkan jemarinya ke laut. Setelah itu kau angkat, liatin aja. Suaminya ngeliatin, apa ibu itu katanya. Lalu terangin, "Pak, kehidupan dunia ini cuma air yang menempel di jemariku ini. Sedangkan air yang terhampar di lautan itu adalah kehidupan akhirat. Kalau gitu cari dunia jangan dihalalkan segalanya, jangan semau-maunya. Ingat ada kehidupan akhirat. Jangan lupa ta'lim, jangan lupa ngaji, jangan lupa ibadah, jangan lupa tahajud. Dunianya cuma segini Pak nih, air yang nempel di jemariku nih. Yang di laut akhirat." Papanya bingung, kenapa istri saya jadi ustazah sekarang. Nah, itu pelajaran. Ini analogi tamtsil yang sangat luar biasa. Ya. Makanya dikatakan walal akhiratu khairul laka minal ula, dan tidaklah kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di yang pertama di dunia. Makanya di ujung tadi dikatakan pada surah Al-Hadid 57 ayat 20, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah sesuatu yang menipu. Coba ibu perhatiin nih semua di ke depan. Ibu tidak tahu saya penipu. Ibu tidak tahu nih saya penipu. Lalu ibu-ibu tertipu oleh saya. Wajar nggak? Saya ulangi. Ibu-ibu ini tidak tahu kalau saya penipu. Lalu ibu-ibu tertipu oleh saya. Wajar atau tidak? Wajar atau tidak? Wajar ya. Sekarang ibu tahu saya penipu. Ibu kemudian tertipu oleh saya. Wajar atau bodoh? Jawab yang kencang. Wajar atau bodoh? Sekarang sudah tahu hidup adalah tipuan atau bukan? Berdasarkan Quran surat 57 ayat 20. Buka. Kalau masih tertipu berarti yang suka lalai dengan salat karena kesibukan dunia berarti jawab bodoh. Jadi sekarang banyak orang bodoh. Nah, ibu-ibu jelas ya Bu ya. Alhamdulillah. Ini 9:30. Selesai ngaji juga sedikit, nggak semangat Ustaz. Biasanya banyak. Bener nih Bu. Semangat. Udah besok-besok kalau ngaji libur aja Ustaz, libur. Saya tadi udah tidak mau berangkat oleh karena nggak ada yang nelpon. Pikir nggak ngaji kalian nih. Udah seneng saya. Udah ngingetin kapan-kapan hari Senin yang lalu. Jelas. Nah, ibu yang dirahmati oleh Allah ya, tolong kalau mau sukses di akhirat ya, sucikan hati, bersihkan jiwa, jangan kotori dengan kepentingan dunia, karena dunia tidak menolong kita untuk akhirat. Yang ikut mayat ke kubur itu cuma 3. Ya, maluhu, ahluhu, wa amaluhu. Harta, keluarga, dan amal. Yang 2 pulang lagi, keluarga sama harta balik, nggak nemenin kita. Yang kekal cuma 1, yaitu amal. Maka orang yang cerdas adalah orang yang menumpuk bekal untuk akhiratnya. Perbanyak amal sebanyak-banyaknya. Ya, perbanyak. Jadikan semua waktunya ini bermanfaat ibadah kepada Allah. Dan jangan bakhil.
Ayo banyak berinfak, banyak bersedekah, banyak memberikan manfaat buat orang lain. Agar hidup ini berguna. Dah cukup 9:30. Hanya dikit. Ntar kalau jumlahnya banyak baru sampai yang lagi. Saya nggak mau. Tergantung jemaah. Spesial. Ya silakan yang mau nanya. Allah alam. Berarti ini sudah selesai. Nanti adalah cara mensucikan jiwa ya. Ini tipikal jiwa manusia. Fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, jadi ibu saya pernah tanya sama saya, kalau kita minta maaf, minta ampun atas dosa yang lampau-lampau, Allah maafin nggak ya? Karena ibu saya sering tanya begitu ke saya, terus saya bilang ya udah nanti aku tanya ke Ustaz. Subhanallah. Karena takut salah itu, jadi makanya saya sampaikan ke Ustaz pertanyaan ibu saya. Begitu, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Ternyata bunda kita ini tidak ada pertanyaan yang tidak terjawab. Semua pertanyaan yang ditujukan ke bunda kita ini semuanya dijawab. Jawabannya apa? Nanti saya tanyakan sama para asatid. Pinter tuh bunda, bener tuh. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan sama yang ngerti jika kamu tidak paham, daripada salah jawab. Apalagi nanya bukan sama yang ngerti. Misalnya nanya sama pelawak, kan nggak seru kan? Iya, baik. Bagaimana dengan dosa-dosa kita? Tolong perhatikan baik-baik nih. Orang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, tapi orang baik adalah orang yang sadar kalau dia pernah berbuat dosa. Bagaimana menunjukkan kesadaran itu? Yang pertama, lakukanlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kebaikan yang kita lakukan akan menghapus dosa yang telah kita lakukan. Berdasarkan hadis ya, yang ibu-ibu sudah pelajari pada hadis Arba'in nomor ke-18 dari Abi Dzar Jundub ibn Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Apa katanya? Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada, dan ikutilah setiap perbuatan jelek yang kalian lakukan dengan kebaikan, karena kebaikan yang Anda lakukan menghapus kejelekan itu. Jelas Ibu? Lakukan kebaikan sebanyak-banyak. Salat sunnah, salat fardu, saum Senin Kamis, yaumil bid, dan seterusnya. Sebentar ya dihapus tadi, dihapus. Bahkan ada perbuatan sedikit bisa menghapus dosa segini. Lihat dalam Bulughul Maram ketika Rasulullah ditanya ya oleh seorang sahabat tentang puasa yaum Arafah. Wasuila an sami yaum Arafah. Nabi ditanya tentang puasa Arafah. Ya. Kata Nabi apa? Yukaffiru sana al-madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu cuma sehari, mampu melebur dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Mampu melebur dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Tuh lihat di bab saum pada kitab Bulughul Maram Ibu tuh. Subhanallah. Allah sayang enggak sama kita? Siapa yang enggak sayang? Kita sendiri. Atuh. Yang kedua, setelah perbanyak beramal saleh, yang kedua perbanyak istighfar. Ya, tadi saya katakan Rasulullah saja yang maksum pasti masuk surga, beristighfarnya sehari semalam lebih dari 70 kali, bahkan 100 kali. Ayo perbanyak istighfar. Ya Bu ya. Ya, perbanyak istighfar. Dan jangan ditunda. Yang ketiga apa? Taubat kepada Allah. Apa? Bertaubat kepada Allah. Bagaimana taubat itu? Kata ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Taubat itu hukumnya wajib.
Idza kanatil ma'siyah bainal 'abdi wa bainal Allah ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha thalathatu syurut. Kalau dosanya itu antara kita dengan Allah yang tidak ada kaitan dengan manusia, syaratnya 3. Yang pertama, ayuqli 'anil ma'siyah, berhenti totalitas. Jangan bilang sedikit-sedikit berhentinya bisa. Udah berhenti. Misalnya, saya biasa minum apa yang mabuk namanya khamar. Misalnya, biasa minum khamar. Saya harus kurangin. Biasanya 1 botol, sekarang mah segelas aja. Nggak bisa, udah berhenti. Ngerokok, misalnya, saya ngerokok, saya mau berhenti satu-satu aja. Sekarang ya mau ngerokok satu-satu. Udah berhenti total, gitu. Ya Bu ya, berhenti. Ayyuqli 'anil ma'siyah. Yang kedua, ayyandama 'ala fi'liha, menyesal karena telah melakukan. Nyesal tuh karena telah ngerjain dulu dosa-dosa. Udah, berhenti dah. Nyesal. Ini enggak, habis berbuat dosa bangga. Apa dia bangga? Dia sekarang udah sholat, udah puasa, udah ngaji, tapi masih bangga sama dosanya. Maksudnya gimana? Dulu saya belum ngaji begini nih. Waduh, baju saya tiap hari you can see sama wahai. Nah, misalnya gitu. Celana nggak boleh tuh bangga, nggak boleh diomong-omong. Ya. Bahkan dikatakan setiap umatku mu'afa, dimaafkan dosa-dosanya. Kecuali bagi siapa? Mujahirin. Tahu mujahirin? Orang yang berbuat aib di malam harinya, di siang harinya Allah sudah tutupi, lalu dia bercerita kemana-mana. Tuh, ya, Allah tutupi sayang sama kita. Kita malah buka kemana-mana. Jelas. Yang ketiga, apa syaratnya? Ayya'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Jadi taubat Ibu ya? Taubat. Mungkin gak Allah maafkan? Pasti. Lihat dalam Quran surat ke 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian putus asa dari kasih sayang Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jelas enggak, Bu? Lihat lagi dalam hadis dari Anas bin Malik. Hadis ini qudsi, perawinya Imam Tirmidzi, hadisnya hasan sahih menurut ulama. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala azza wa jalla ya ibn Adam innaka ma da'antani wa rajawtani la astaghfiru laka ala ma kana minka wa la ubali ya ibn Adam law ataitani bi qurabil ardi al khataya thumma lakitani la salah. Ya ibn Adam law balaghat dhunubaka anan as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu lak wa la ubali ya ibn Adam law ataitani bi qarabil ardi al khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qarabiha maghfiratan rawahu Tirmidzi. Kata Allah, ini hadis qudsi. Perhatikan, wahai anak Adam, selagi engkau masih berharap kepadaku dan masih minta, maka aku maafkan dosa-dosamu dan aku tak peduli lagi. Wahai anak Adam, seandainya balaghat dzunubaka ananas sama, dosamu itu membumbung setinggi langit, sebanyak awan di langit, lalu engkau memohon ampun, aku ampuni dan aku tak peduli lagi. Wahai manusia, seandainya engkau datang kepadaku membawa dosa seisi bumi, lalu engkau menemuiku memohon ampun dalam keadaan tidak menyekutukanku, maka kata Allah, aku akan datang menemuimu dengan ampunan seisi bumi pula. Kira-kira Bunda bisa direkam, dijawab ke orang tuanya apa yang saya sampaikan tadi dari awal sampai akhir? Insya Allah nggak bisa ya. Mendingan bundanya diajak ngaji aja kalau begitu ya kan? Tayyib, insya Allah. Ya saya kira cukup. Nggak ada pertanyaan lagi. Oh iya deh. Akhir. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Ustaz mau nanya, kalau nasihat di salah satu keluarga itu untuk mendekatkan diri pada Allah itu salah dan maksudnya dia tersinggung kan? Contohnya saya banyak baca Al-Quran, dia membawa syafaat untuk nanti kemudian hari, tapi dia merasa tersinggung
berdakwah kepada orang tua. Baik. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah itu kewajiban semua orang. Ya, kita berwajib. Tentu yang kita tahu, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun cuma satu ayat dariku. Tetapi yang kita tahu, bagaimana dakwah yang benar. Makanya Bu, satu, kalau kita harus dakwah dengan lisan, bicara, maka bicara dengan yang baik. Dalam Quran surat 16 ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ajaklah mereka ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Dengan apa? Hikmah. Dan pengajaran yang baik. Pengajaran yang baik, bicara yang santun, bicara yang bagus, jangan kasar, jangan marah. Ya Bu ya? Ya, jelas Ibu? Baik, kemudian di dalam Al-Quran Allah juga mengatakan bahwa ketika kita bicara dalam dakwah itu dengan cara yang lembut, yang tidak menyinggung, yang tidak menyakiti. Lihat Quran surat 20 ayat 42 sampai 44. Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Apa itu? Coba perhatikan. Pergilah engkau wahai Musa dan saudaramu Harun kepada Fir'aun, bawa ayat-ayatku, jangan kau lalai mengingat aku. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun karena Fir'aun melampaui batas. Faqula, maka katakan oleh kalian berdua lahu kepada Fir'aun qaulan layyina, dengan kata-kata yang lin, yang lembut. Ya Bu ya? La'allahu yadhakkaru wa yakhsha, semoga dia ingat dan semoga dia sadar. Jadi dengan apa Bu? Dengan kata-kata yang lembut, yang baik. Nah, kalau tidak maka lebih baik lagi Ibu adalah berdakwah dengan hal, dengan perbuatan, bil hal, dengan perbuatan, kasih contoh yang baik. Ya. Kalau sudah bicara Ustaz, lalu kemudian kita sudah sampaikan, ya tidak usah marah kalau tidak terjadi, kalau tidak berhasil, karena hidayah itu miliknya Allah. Hidayah miliknya Allah. Betul tidak? Nabi Muhammad tidak mampu menyadarkan pamannya Abu Talib. Nabi Ibrahim tidak mampu menyadarkan ayahnya Azar. Kemudian Nabi Adam tidak mampu menyadarkan anaknya. Nabi Nuh tidak menyadarkan istri dan anaknya Kan'an. Nabi Lut pun tidak bisa menyadarkan istrinya, sampai istrinya itu termasuk yang dibinasakan. Fa anjaynahu wa ahlihi illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Lalu Allah selamatkan siapa? Lut dan pengikutnya kecuali istrinya. Karena dia termasuk orang yang tertinggal. Jadi Bu, kalau dakwah dengan lisan sampaikan dengan cara yang baik, yang lembut, yang santun, ya, yang tidak menyakiti. Yang kedua, berikan dengan cara dakwah bil hal, dengan perbuatan. Ya, kalau tidak, tetaplah kita tetap berbuat baik kepada orang tua kita di dunia ini. Tetap berbuat baik. Semoga kebaikan-kebaikan Ibu itu menjadi dakwah buat beliau. Ya, insya Allah. Yang penting, jadi nih makanya perhatikan nih, Islam itu teguh prinsipnya, luas dalam menyampaikan. Prinsipnya teguh, tapi dalam menyampaikannya luas. Bukan yang disampaikan nggak ada apa-apanya, tapi bukan begitu. Prinsipnya kuat, tapi menyampaikannya luas. Ini sekarang enggak, yang disampaikan dikit, marahnya yang banyak. Jangan. Ya, nih saya tanya nih Ibu kita nih depan nih, nggak ngantuk tadi, tahajudnya malam kebanyakan kali. Nih Ibu nih, salah, saya marah-marah, gitu. Kira-kira Ibu sadar nggak Bu? Waduh, malah pusing ya Bu ya. Terus tanya, besok pengajian Kamis ya Pak? Ustaz Wahid, aneh nggak datang lagi gitu. Terus tanya, mobilnya parkir di mana? Pentilnya mau dicabut. Enggak ya Bun ya. Iya. Makanya harus dengan apa? Dengan persuasi, dengan pendekatan, dengan kata tutur yang lembut. Rasulullah berhasil bukan marah-marah. Rasulullah itu karena kelembutannya. Fabima rahmatin linta lahum law kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Apa katanya? Maka karena rahmat Allah lah Muhammad engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau berlaku kasar maka mereka akan menjauh dari dirimu. Quran tuh makanya nggak boleh ceramah galak-galak gitu. Jelas. Tapi sekarang ibu-ibu senangnya ngaji yang begitu sih. Iya ya Bu ya, saya kira begitu. Ya, saya kira cukup ya.
Alhamdulillah. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.